Cuman yang berjalan saat ini adalah sudah ajaran yang mengajarkan ajaran rasa lah, wis gampangane ngono lah. Intinya gitu, mengajarkan ajaran rasa untuk digelar sebagai sarana kita untuk berkehidupan secara bermoral, atau kemarin sempat pada sesi sebelumnya saya sampaikan menjadi manusia yang jerbudi bawa laksono itu. Kan banyak gitu pelaku-pelaku spiritual yang sering kita temui, selalu tujuannya itu satu, Inggih, melestarikan ajaran leluhur, ajaran Nusantara. Nah, inggih. sebetulnya ajaran leluhur, ajaran Nusantara itu seperti apa, Kang? Sebetulnya. Nggih. Gini Mas Indra, kalau kita bicara tentang ajaran leluhur itu sebenarnya gini loh ya. Leluhur Nusantara ini itu sangat multi banget. Ajarannya itu sangat multi banget. Multi banget karena sudah teradopsi atau bisa dikatakan sudah terakulturasi dengan ajaran-ajaran pendatang. Ya kita kembalikan pernah atau saya sampaikan 500 tahunan atau mongso atau manyongkro panggiling itu yang pernah saya sampaikan panjenengan. Jadi kalau ngomong ajaran Nusantara itu ajaran yang asal usulnya apa sih? Kan gitu kan? Pertanyaannya. Ya itu tadi kalau bumi Tuban nggih ngapunten, mungkin ini yang belum pernah disampaikan. Ajaran bumi Tuban itu namanya ajaran Huning. Ajaran Huning. Ini yang mungkin belum pernah disampaikan ke para pamirsa sedaya, ngapunten nggih. Karena ini ajaran Huning itu sendiri itu ajaran yang sangat lampau, sangat jauh sebelum era kerajaan itu sudah ada nama ajaran Huning. Nah, terus muncul macam-macam. Bahkan yang sekarang ajaran-ajaran yang muncul, ajaran Jawa sekarang yang menyebutnya Kapitayan, itu pun banyak yang masih tercampur. Tapi kan pernah sesi sebelumnya sudah saya sampaikan. Seperti yang saya sudah sampaikan, jane ngono sing nyampuri sapa to? Kan gitu toh. Seperti yang kemarin itu, ajaran leluhur kita itu kan Tirtawening Tirta Prawitaning Sari. Ajaran Tirta Prawitaning Sari. Nah, seiring perjalanan waktu sejarah berjalan, itu kecampuran akulturasi dengan ajaran Hindu, ajaran Buddha, kemudian ajaran Kristen dan macam-macam lah, ajaran Islam, akhirnya terakulturasi menjadi ajaran-ajaran yang berjalan saat ini. Kalau kita bicara ajaran murni, waduh, dicari murni yang bagaimana gitu loh. Karena memang ketepatan generasi kita saat ini itu hasil dari itu gitu loh. Kalau kita kembali ke kemurnian sejarah, kembali ke kemurnian ajaran, ya butuh waktu yang panjang untuk mengkoreksi dan untuk memilah dan memilih gitu loh. Cuman yang berjalan saat ini adalah sudah ajaran yang mengajarkan ajaran rasa lah, wis gampangane ngono lah. Intinya gitu, mengajarkan ajaran rasa untuk digelar sebagai sarana kita untuk berkehidupan secara bermoral, atau kemarin sempat pada sesi sebelumnya saya sampaikan menjadi manusia yang jerbudi bawa laksono itu Mas Indra. Kalau ajaran Tuban ya itu tadi saya sampaikan, yang ajarannya jauh sebelumnya itu namanya ajaran Huning. Kurang lebihnya gitu Mas Indra. Ajaran Huning. Nah, di Nusantara ini kan banyak ajaran-ajaran ya. Agama aja ada 5 gitu. Belum ajaran Kapitayan Jawa itu tidak terhitung. Betul. Bahkan Islam pun pecah jadi
bermacam-macam. Inggih. Sebetulnya orang beragama itu, orang belajar kapitayan itu tujuannya untuk apa? Ya itu tadi. Nggih, matur nuwun. Kembali kepada topik ya, Sebenarnya saya pikir semua ajaran agama itu sebenarnya baik, tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan. Artinya kembali kepada pribadi kepribadian. Cuman yaitu tadi, namanya dalam ajaran agama itu sendiri ada tataran. Tataran itu harus dilewati. Kadang-kadang kita sudah nyaman pada tataran awal katakan, karena sudah mendapatkan kenyamanan, akhirnya tidak mencari lebih mendalam dan mendasar lagi. Nah, setelah tidak mau menjalani yang mendalam dan mendasar, akhirnya ya menjadi orang yang kaku. Nah, padahal namanya ajaran itu puncaknya adalah kasih sayang. Semuanya lah. Seperti saya tidak bicara atas nama agama ya, kan kita sebagai orang Nusantara kembali kepada ajaran Nusantara. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, itu adalah memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa tuwin negara, memayu hayuning bawana. Puncak dari ajaran itu sebenarnya memayu hayuning bawana, atau apa ya, menggelar kasih sayang sealam isi seluruh seisi alam ini gitu loh. Menggelar kasih sayang, puncaknya di situ. Karena apapun agamanya itu kan pengennya damai, pengennya bahagia, sejahtera, dari raga maupun rasa. Ya monggo lah yang coba jenengan perhatikan, agama itu apa, diwakili oleh siapa yang membawa, itu kan mesti di situ. Ya nyun sewu itu memang begitu. Itu yang saya pahami. Cuman karena background saya ini orang Nusantara, wong Jawa ya, yang diajarkan leluhur saya yaitu tadi, ayo memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa tuwin negara, dan memayu hayuning bawana. Tapi itu bisa dicapai kalau, tanda kutip, 3 hal tadi di awal. AQ ya, EQ dan SQ itu berjalan. Nah, selama ini 3 hal ini nggak diajarkan secara sempurna, tidak purna gitu loh. Makanya kemarin itu ada sampai pembahasan apa Kang, pesan dari luhur itu ada satu hal yang belum saya sampaikan, namanya tutup itu sampai paripurna. Nah, ini yang harus kita cari sampai ajaran paripurna itu sendiri gitu loh Mas Indra. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Oke. Tadi Kang Didit mengatakan bahwa tujuan orang beragama, orang belajar kapitayan cuma satu ya, kasih sayang. Tetapi kenapa dalam prakteknya di kehidupan masyarakat sekarang ini justru malah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita? Contoh, kadang kita satu agama aja bentrok. Apalagi belum beda aliran. Kadang orang yang beragama lihat orang Jawa dianggap orang yang musyrik dan sebagainya. Apakah seperti itu namanya orang beragama atau orang kapitayan? Itu yang sedikit menjadi permasalahan kita bareng ya, Kalau itu kita bahas secara kompleks, ya ini sebenarnya seperti halnya tubuh kan. Apunten, seperti halnya tubuh. Kenapa sih kok terjadi perselisihan di dalam orang beragama berkapitayan? Karena belum paripurna tadi loh. Belum paripurna. Monggo lah, makanya saya mengajak kepada dulur-dulur sedoyo, mengajak kepada masyarakat kita bangsa Nusantara ini, ayolah kembali kepada ajaran leluhur sampai pada paripurna. Seperti contoh ya, ngapunten.
seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada tahapan, ada level. Dan level-level itu kalau nggak didalami terus sampai pada titik spirit yang benar, itu ya akan menjadi muncul keakuan. Merasa ini lebih baik, merasa ini lebih baik, akhirnya merasa rasa itu jadi rasa rumangsa, Mas Indra. Jadi rasa rumangsa bukan jadi rasa kang bener, orang bener, ora rasa sejati tapi jadi rasa akhirnya jadi rasa rumangsa. Padahal orang Nusantara ini kan mengenal ojo duwe rasa rumangsa, ning duwe bisa rumangsa, kan gitu toh. Nah, itu karena memang ajaran leluhur kita itu mengedepankan rasa. Ajaran leluhur kita itu mengedepankan rasa, bukan sekedar teori, tapi aplikasi real yang didasari oleh rasa. Aplikasi kehidupan yang didasari oleh rasa yang sebenarnya. Pramila kemarin pada sesi sebelumnya saya sampaikan, ojo njuwek liyan nek awak dhewe gak gelem, gak siap dicuwek. Ojo ngrasani liyan nek awak dhewe gak siap dirasani liyan. Nah, kembali kepada itu berarti kita itu kan harus mengkaji diri kita sendiri. Mengkaji secara total awak dhewe iki sik ning tataran endi? Isek gelem rasa-rasa, isek ngugemi rasa rumangsa, apa wis mlaku ning sakjroning rasa kan sebenarnya atau rasa sejati tadi, gitu loh Mas Indra.